kamu sebenarnya nanti bisa diguna-guna. Dalam hati saya, siapa yang mau guna-guna anak kamu? Sombong banget ya? Ya? Berarti nggak sesuai tanggal asli nggak apa-apa ya? Nanti bro bikin dua-duanya aja. Ya yang penting kita cara menghitung dulu. Oke, dan sekarang 05 berarti apa? 5. Berarti 5. 19 ini? Terus kira-kira di bawahnya apa? 8. Terus ini? 5. Memang ini IQ-nya luar biasa semua nih ya. Sampai sini paham ya? Kita mengisi yang bawah. Mengisi yang bawah adalah kita silang. 8 tambah 5 berapa? 13 jadi 4 di sini. Sini 6 tambah 5 terus 4 tambah 2 6. Terus sini ya. Yang luar ini kan ada 2 angka juga nanti kita akan tulis. Yang luar adalah yang luar tambah ini. 1 tambah 6 sama dengan 7. Yang dalam adalah yang dalam tambah ini berarti 2. Yang ini 9 ini 6. Ini dijumlahin berapa? Ini dijumlahin. Oke, masing-masing tulis dulu. Kok bro? Ya. Kalau misalkan angkanya di atas 10, berarti yang di baris kedua itu langsung dibulatin jadi 2 gitu. Misal angkanya 11. Ya, dijumlahin lagi. 11 jadi 2 dong berarti. Pokoknya harus menjadi 1 unit. Ya. Bisa diulangi nggak bro? Yang 4 sama 2 itu cara perhitungannya. 4 sama 2. 4 sama 2 ini ada begini. Ini tambah ini jadi ini. Ini tambah ini jadi ini. Kalau yang tadi itu 4. Oh, 6 oh ya. Oh ya udah. Oh yang tadi 5 dari mana 5? 5 adalah 6 tambah 8. 6 tambah 8 kan 14. Iya. Nah di workbook itu sebenarnya udah ditulis ini, tinggal kita ini aja, tinggal di bawah, bawahnya tulis saja. 6 tambah 5 11. Jadi 2 yang ini taruh sebelah kanan. iya, ini kan ini. Yang dalam jadi dalam, yang luar jadi luar. Ini tambah ini di luar, ini tambah ini di dalam. Langsung pembulatan sampai 1 nominal ya. Ya. Ini tambah ini jadi ini tambah ini jadi ini gitu ya. Oke. Ini sama ini jadi ini sama tantangan tambahan masuk. Bentar saya kasihan juga soalnya semua matanya jadi begini. Ada yang minus. Udah. Jadi itu kan di worksheet kan ada, jadi tinggal bro insist tulis saja. Misalkan ini adalah apa tambah apa gitu biar ingat kan. Itu kan saya udah tulis tuh. Oh di sini ya. Iya. Itu kan ada abjad kan. Tinggal ditulis misalkan artinya T1 T2 sama dengan A gitu loh. B adalah B1 plus B2 gitu-gitu ya. Jadi kita bisa ingat. Ada yang ragu atau kurang jelas langsung bertanya aja ya. 4 itu dapat dari mana bang? 4 ini 8 tambah 5. Oh cuma Jadi gini. Oke. 15 itu jadi 1 tambah 5. Iya. Ini tambah ini. Tambah ini. Nah, tambah ini.
dikasih tempat kosong malah ditulis tempat yang udah diisi. Inilah salah satu kelebihannya biar ya. Udah, nah, oke. Sambil yang lain masih menghitung cara meng-cross checknya, oke? Cara cross check ya. 3 angka ini, oke. 3 angka ini di sana ditulisnya apa? XYZ itu gini ya, kalau nggak salah ya. Ya. Harus selalu kalau tidak 3, 6 atau 9. Selalu begitu. Kalau misalkan Anda jumlahnya di luar itu misalnya jadi 5, 4, 2, 1, berarti ada yang salah hitung. Ya. Nanti lapor ke Brotus, dia bareng-bareng dokter belajar ilmu berhitung lagi. Ya dok ya. Ya, dia selalu begitu. Oke, jadi cara cross checknya untuk kita tahu hitungan kita udah betul belum sih gitu ya. Kedua, S ditambah Y harus sama dengan Z. S tambah Y harus sama dengan Z. Salah dong berarti. S tambah Y harus sama dengan Z. Ini kok jadi 2? Ada penyewa tiket, saya penyewa. Ini 46 kok jadi 4? Saya boleh buka ini ya meja ya jasa itu. Oke, makanya Brancis itu saya sengaja di bawah itu kan banyak garis-garis kosong kan. Nah Brancis tulis tuh ini berasal dari mana plus apa biar ingat. Tujuannya itu ya bukan untuk menggambar wajah ke sana. Ini 8-nya dari mana? 5 tambah kaki 8. Ini 8 tambah 3 11 2. Kurang Ini ada yang salah. 13 menjadi 4. Itu 6 tambah 6 kan 12. 12 tambah 2. Siapa yang udah? Dia biasanya munculnya antara 3, 6 atau 5. Biasanya munculnya itu. Untuk pertemuan ini Brancis, untuk pertemuan ini kalau boleh ada yang ragu tanya di depan dulu deh, jangan tanya kiri kanan ya, tanya di depan aja biar lebih firm. Kalau masih ada yang ragu misalkan kok masih salah atau bagaimana. Hah? Oke, saya ulang ya, kita ulang ini, gampang. Jangan khawatir, ini gurunya nggak pernah marah karena di sini full of meta. Oke, jadi kita tulis tanggal bulan lahir kita seperti ini di atas segitiga, ya di atas segitiga. Oke, jadi turunkan 1 tambah 0 1, 0 tambah 5 5, turun itu ke bawah aja gampang. 1 tambah 9 10 karena 10 masih 2 angka, 1 tambah 0 sama dengan 1.
1. 7 tambah 0, 7. Oke? Yang ini gampang. 1 tambah 5, 6. 1 tambah 7, 8. 6 tambah 8, 14. 14 menjadi 5. Yang bawah silakan yang ini sama ini. 8 tambah 5 sama dengan 13 berarti 4. Ini silang 6 tambah 5 11 sama dengan 2. 4 tambah 2 6. Sebelah sini yang luar berasal dari luar tambah ini jadi ini. Yang dalam adalah ini tambah ini tambah ini. Begitu juga sebaliknya. Oke? Oke. Dijumlahkan ini tambah ini harus ini. Bro, sorry bro, saya Ya. mesti yang X sama Y, tolong bro. S dan Y. Ya, saya mesti itu. S adalah ini tambah ini. 7 tambah 2 9. Oke. 9 tambah 6 6. Tapi kayaknya masih salah. Makanya waktu itu juga ada begitu. Ya, yang ikut di Semarang baru ikut 2-3 kali langsung dia beli baju kayak suhu, buka praktek. Orang yang tidak cerai jadi cerai malah dia. Mungkin ada beberapa orang yang sulit. Kesalahan. Bahaya ya, betul dulu. Oke, udah boleh lanjut. Saya sewa kalkulator ya, sewa kalkulator. Saya curiga nih kalau yang menghitungnya itu nggak benar, teman dekatnya Pak Prabowo kali. Ya bro ya. Kita hari ini itu angka itu. Makanya jangan bergaul sama petinggi lah, kita yang kelas-kelas kita aja bergaul. Lebih aman ya bro ya. Iya benar. Udah, boleh lanjut? Ya. Nggak, tapi pastikan dulu semuanya udah paham karena ini paling dasar dulu. Ini baru menghitungnya loh, belum membacanya. Kalau hitung mah gampang banget, kalau hitung gampang banget. Ya, udah? Oke. Sekarang sebetulnya yang paling penting dari semua angka itu adalah angka yang berada di dalam segitiga. Oke, sekarang kita akan cara baca. Pasangan angka ya, ini nanti kita masuk ke cara baca kita punya karakter. Yang pertama adalah tulis ya masing-masing, semua punya udah kan ya? Yang pertama adalah ini, bukan dijumlahkan tapi ditulis saja. 1, 5. Dah tulis di samping, di bawahnya ada tempat kosongnya itu. Atau di halaman itu udah ada latihan dulu ya. Nih ke halaman 10, halaman 10. Kita loncat ya. Workshop ini biasanya kita bawakan beberapa hari dalam beberapa kelas ya. Ini karena yang ikut Yayasan Dhamma Sukha Indonesia, Bro sudah kasih tahu ini adalah orang-orang yang sudah hampir mencapai pencerahan. Jadi Bro bilang, Bro nggak usah lama-lama, ini kita 3 jam saja serap habis lah. Betul ya begitu ya? Betul. Makanya saya ada rasa energinya beda sih. Oke, nah yang kedua sampingnya. Ya tulis di halaman 10 itu. Ya. Halaman Tapi di mana? ya di sininya. Nih. Ya. Oke, jadi tulis 15. Terus habis itu berapa? 7. Oke. Di sini ketahuan ya, orang yang intelektualnya sangat tinggi, terus pas kita belajar menghitung,
ya ini adalah orang-orang yang visioner, dia nggak mikir hal-hal kecil-kecil. Sehingga hal-hal sepele dia bingung, kok begitu ya? Ya. Oke, yang berikutnya adalah ini. Berapa? 64. Berikutnya adalah ini. Kita tulis berapa? 72. Ya. Sudah. Sambil teman-teman proses menghitung, saya mau ucapkan terima kasih yang agak spesial hari ini kepada beliau yang atas keuletannya beliau lah acara hari ini terlaksana dengan luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Sis Ling Ling. Jadi hadiahnya juga panjang dikit. Ya. Kalau yang tadi dari Vietnam itu dari Singapura. Ya nggak bohong nih, nggak bohong benar nih. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah ini sampingnya. Berapa? 96. Berikutnya ini. Berapa? Iya, iya. Ya tulis. Yang penting Bro Ansis tahu ini pasangan-pasangan angka yang nanti menentukan karakter bawaan kita apa. Mau tulisnya di sana, yang penting nggak boleh di dinding yayasan Damai Sekali, ya, karena itu melanggar hukum. Coret-coret dinding jangan. Oke, mau tulis di baju sebelah juga boleh kalau diizinkan. Kalau diizinkan. Udah ya? Udah ya. Nah, sekarang lebih aneh dikit. Habis itu ini. Berapa? 78. Oke? Hah? Sungsang nanti. Kalau terbalik boleh, dunia ini makin kacau. Ya, kenapa? 78 dari sini. 78. Samping ya. Ya. Nanti kalau kita belajar lebih mendalam, kita akan dimengerti sisi sini adalah sisi bawaan dari ayat, sisi kanan adalah sektor ibu. Kita lebih fokus ke ibu, karena ibu itu jasanya lebih besar dari ayah, itu kata ibu-ibu. Ya. Nah, bapak-bapak langsung batuk kan, protes. Siapa bilang gitu ya. Oke, udah ya. Berikutnya di bawahnya berapa? 85. 85. Oke. Terus bawahnya lagi 54. 5. 4. Oke. Oke. Ya ini pasangan angka. Ada berapa pasang? 9. Semua data kita nanti kita baca dari 9 pasang ini utamanya. Udah? Udah. Oke. Terus angka satuannya ini 5. Ini beberapa guru menamakan karakter numbers, ya, tergantung gurunya suka-suka dia lah. Ada yang menyebut ini karakter numbers, ada yang life numbers, ada yang apa numbers, root numbers. Pokoknya intinya adalah angka ini yang membentuk di sini, ada dulu di sini. Nah ini yang biasa orang bilang, oh kamu orang nomor 5 ya, oh kamu orang nomor 3 ya, oh kamu orang nomor 2 ya, itu angkanya adalah ini. Oke, kalau di worksheet ini kita sebut dengan life number. Ya.
dinamika, tapi itu secara umum. Makanya saya hari ini tidak akan bahas panjang lebar tentang character numbers karena itu semua umum. Bisa saja saya character numbersnya 5, siapa juga 5. Kenapa kita berbeda? Kira-kira kenapa Bro Francis? Character numbers sama tapi sifatnya berbeda. Kenapa bisa demikian? Bukan, karena 5-nya kan kalau yang saya berasal daripada 6 tambah 8. Betul nggak? Ya, 1 tambah 4 juga 5 kan? 2, 3 juga 5 kan? Itu memiliki karakter yang berbeda-beda. So hari ini karena kita udah hampir capai arah akunya, saya nggak bahas lagi yang terlalu umum. Oke? Kita yang selevel yang memang gini-gini lah. Oke? Udah mulai ada yang keluar asap loh. Memang meditasi itu yang luar biasa. Di toilet banyak air. Nah, Hah? banyak air. Banyak air. Oke. Satu itu ya. Ya. Oke, karena kita memakai worksheet ini kita sebagai ini live number lah ya. Ya. Bro, this is boleh sebenarnya yang live number. Kedua adalah hidden number. Hidden number itu adalah ini plus ini. Di plus ya. Berarti saya berapa hidden number saya? 6. Kalau saya bilang live number saya 5, hidden number saya adalah 6. Yang ini, oh, tengah itu tambah itu. Sudah? Nah, ada satu angka lagi orang suka sebut, tapi setelah saya belajar beberapa guru ya, kayaknya ini nggak signifikan, jadi saya nggak bahas. Oke, saya nggak bahas lagi. Ada orang sebut ini angka dari ibu, sifat dari ibu, tapi saya nggak bahas karena saya udah coba banyak data yang saya ini akurasinya sangat rendah. Oke, jadi saya enggak. Francis mungkin ada yang bertanya nggak ya? Ini ilmu dulu yang pertama kali menemukan gini ya, kalau yang lebih rumit Bapak Francis tahu ya, yang lebih rumit dari ini adalah orang Barat menyederhanakan. Yang lebih rumit dari ini, yang paling rumit dan lebih akurat dari ini namanya paksa. Oke, karena paksa melibatkan karena jam. Ya, kita nggak libatkan bumi dan langit. Saya belum kenal bumi dan langit. Saya panggil dia datang ya. Langit bercanda. Oke, karena kita nggak ini kan. Ini dari mana sih? Kok bisa sih mereka nyusun paksa itu? Kok bisa sih? Apakah dari hasil meditasi atau apa sih kira-kira? Mereka tahu nggak? Pernah dengar nggak ceritanya kenapa? Jadi ilmu paksa benar-benar adalah ilmu statistik, bukan ilmu meramal, bukan ilmu yang didapat dari hasil meditasi mendalam, tapi adalah hasil dari statistik. Apa yang dinamakan itu adalah dari kejadian-kejadian yang mereka analisa. Oke? Kenapa timbul ilmu ini adalah di Congko? Karena dari zaman dahulu kala, Congko memang populasinya paling besar dari dulu. Pernah lihat film-film kolosal kerajaan-kerajaan Congko enggak? Ada yang udah 5.000 tahun yang lalu, ada yang 6.000 tahun yang lalu. Padahal kalau kita tahu agama-agama sekarang ya, selain kalau kita bahas Buddhis ya, Buddhism kan Buddha Gautama aja udah Buddha yang berapa ya? Kita ngomong yang normal. Yesus tahun Masehi baru berumur berapa? Tahun ini 2026. Sedangkan kerajaan di Congko udah 6.000 tahun. Jadi sebelum itu mereka udah ini. Nah, zaman dahulu kala banyak sekali orang pintar yang beruntung karena baiknya berbuah, dia akan menjadi penasihat kerajaan. Dapat gelar penasihat kerajaan. Yang kurang beruntung Bokang Co, kalau orang Jerman bilang Mose Co, ya kan? Mereka mengamati kejadian dari pengamatan kejadian. Misalnya contoh gini, dia lihat orang bunuh diri, cari informasinya. Lihat orang bunuh diri, dicatat lagi. Oh ternyata kalau orang punya angka begini-begini, potensi bunuh dirinya besar. Nah, ini asal mula ilmu ini. Ya kalau nanti saya bilang, woi Anda ada angka perceraian loh. Waduh, jangan langsung takut. Jangan kayak di Solo,
Seorang bapak, dia ada angka perpisahan, angka perceraian. Dia bilang sama saya waktu istirahat makan, kalau gitu pulang saya mau bilang sama istri saya, Mi, bukan saya tidak cinta, tapi ternyata memang kita tidak cocok dari imunologi. Kok gitu, Pak? Ya, kebetulan saya udah bosan mau ganti TV baru. Cuma disengaja itu. Nah, itu nggak boleh ya. Maksudnya potensinya ada, tapi apakah itu terjadi atau tidak terjadi? Kembali lagi ke tendency kita yang memilih. Oke, jadi seperti ini. Semua udah ya. Ya. Nah, siapa lihat yang masing-masing sekarang? Lihat yang masing-masing. Siapa yang angka ujungnya ini? Kalau saya adalah 6, Bro and Sis yang 3. Kayak tadi mau malu-malu angkat tangannya begini dong. Kalau angkat tangannya ragu-ragu, saya kasih hadiah bukan coklat tapi Rexona. You know? Karena dia nggak pede kan? Kalau dia Rexona kan dia pede. Oke, 3. Oke, yang 6. Yang 9. Oke. Biasanya kalau yang bayarin jutaan, guru suka menyenangkan peserta karena kau udah bayar mahal-mahal ya. Dia bilang begini, kalau yang bawahnya 6, karena ini angka masa tua, oke? Ini menceritakan masa muda berurut sampai tua. Kalau bapak ibu yang angkanya di bawah 6, nanti waktu tua banyak duit, orang tepuk tangan, untung saya 6. Jadi tua saya dapat duit, banyak duit, senang. Ya kan? Kalau yang 9, duit belum tentu banyak, tapi properti banyak. Tepuk tangan juga. Waduh, saya raja properti. Yang 3, masa tua, tak ada apa-apa. Tahu gitu gua nggak ikut lah. Ya, dia suka ngomong begitu. Oke? Itu, tapi saya kasih tahu karena kembali lagi ya, saya ulangin lagi karena ini ada tingkat-tingkat udah pencapaian mendekati arahan. Materi kita pun berbeda hari ini. Jangan takut. Tapi secara potensi orang yang angka tuanya 3 memang lebih penuh tantangan dengan orang yang berakhir dengan 6 dan 9. Walaupun yang 6 dan 9 yang ketawa dulu, belum tentu ya, nanti kita tahu. Nah, tinggal nanti kita belajar, maybe tidak di pertemuan kali ini Prokus karena nggak mungkin keburu. Kita akan belajar bagaimana menghandle ini semua. Kita belajar 3 itu kenapa? 3 itu dari mana? Karena 3 itu kan dari banyak probabilitas kan, bisa 1, 2, 3, ya kan, bisa 2, 1, 3, banyak ada 9, mungkin nanti ada, tapi itu nanti di tingkat berikutnya. Ya, karena saya lihat ini tadi berhitung saja pun masih ada yang harus meditasi dulu. Jadi kalau langsung dibiar banyak gitu nanti pulang ke bawah proposalnya, udah dapat apa? Nggak ngerti apa-apa, ribet nanti kan. Oke, sudah ya semua, udah tulis ini semua. Udah ya? Oke, sekarang kita mulai yang lebih serius ini. Saya boleh hapus ya? Boleh. Ini yang mau berdoa, doa dulu nggak apa-apa. Jangan hitung orang lain punya dulu. Francis, jangan keburu nafsu. Pahami diri sendiri dulu, itu yang paling penting. Ya, dia sendiri punya dulu. Sudah ya, ini semua udah kan? Ya. Udah ya di depan mata ya. Oke. Saya mau mulai hari ini, Bro Isis yang udah ikut pelatihan kita bersama ini, harus punya sahabat-sahabat yang benar-benar sahabat. Oke? Maksudnya bukan sekedar teman. Francis setuju ya? Hidup itu ada sahabat, ada teman. Temannya sekedar kenal. Sahabat adalah kita sedih, dia ikut sedih. Kita senang, dia ikut senang. Karena menderita timbul dengan sendirinya. Itu baru namanya sahabat. Di dalam sebuah lagu yang saya suka dengar, dengan lagu Madrid namanya Penyu Beku. Pernah dengar nggak lagu itu? Penyu Beku itu bagus. Nanti saya kasih link lagunya. Dengar di YouTube.
Di sana dikatakan, liriknya adalah di dalam kehidupan ini, kalau kita punya beberapa saja sahabat yang benar-benar sahabat, Anda sudah sangat beruntung. Oke? Nah, pada saat itu saya mau bro and sis harus menentukan malam sebelum tidur, setelah meditasi itu tentunya pesan bro, pesan sponsor. Coba menganalisa sahabat kita itu siapa sih yang benar-benar itu. Oke? Habis itu kasih tahu dia, bro atau sis, saya paling nggak suka panggil orang bro and sis sebetulnya bro, tanpa dibarengi dengan nama. Harus ada biasakan panggil bro apa, sis apa gitu. Ya jangan bro and sis menjadi kebiasaan. Karena kenapa? Nama adalah kata terindah bagi orang yang punya. Setuju nggak? Ya. Kasih tahu mereka, mulai hari ini tolong jadi sahabat saya yang memegang dua fungsi utama seorang sahabat. Yang pertama adalah saling mengingatkan. Oke? Ingatkan saya ya, kalau Anda lihat saya mulai nggak benar. Oke? Lebih hebat lagi kalau setelah kita mempelajari ilmu ini, kasih tahu sahabat kita, saya dilahirkan dengan karakter negatif begini. Dan saya berkomitmen akan menghilangkan itu. Jadi ingatin saya ya, kalau Anda lihat saya tetap ada karakter seperti itu. Ingatkan saya. Satu itu. Fungsi kedua seorang sahabat adalah menguatkan. Pada saat sahabat kita down atau kena masalah, kita harus sebagai penguat mereka. Dua fungsi ini yang harus kita jalankan. Jangan sekedar kita berteman gini, nggak ada gunanya. Oke? Jadi ini kan. Jadi ingat ya, ini sekarang kita mulai membahas. Saya tidak bahas kelebihan. Kalau saya bahas kelebihan, nanti di sesi berikutnya, bro and sis mungkin akan bangga. Kalau saya bilang, bro saya menganggap angka ini loh, wah berarti saya hebat loh. Kadang-kadang kalau kita lengah, kelebihan itu menimbulkan kesombongan. Kesombongan awal daripada kehancuran dan stuck. Kualitas kita stuck. Jadi kita hari ini fokus bicara tentang kejelekan. Oke? Siapa dari kita yang kalau ini tidak perlu tunjuk tangan lah, ya? Oke? Tahu sendiri, senyum-senyum sendiri, ngakui sendiri aja. Punya angka 1 atau 21. Jangan spontan tunjuk tangannya, nggak apa-apa sih. Hah? Dari ini ya, dari 9 pasang angka ini, ada ini, ada pasang ini. Ada dan tunjuk tangan, ada dan berani tunjuk tangan. Apa? Nah ini enaknya gitu. Ya. Kalau voucher belanja itu marah sih Gara-gara dapat di jalan tunjuk tangan. Benar nggak? Nah. Ini sengaja satu orang cuma boleh 1 karena orang-orang di SC sudah manis, tidak boleh makan banyak-banyak. Terlalu manis. Ada juga. Kok jadi banyak? Iya. Banyak juga ya. Bagus, 3 ini dia dibagi loh. Saya di bawah masih ada. Ya udah ada. Oke. Kalau kita melihat sifat-sifat yang jelek ini di anak kita misalkan, kok kita ngomong, enggak kok anak saya nggak kayak gitu. Temannya nggak ikut katanya. Dia kan ada beruang kayak itu. WA ke mamanya. Tak sore Enak aja. Sore ada. Jadi sore ada. Jangan senang dulu. Kalau anak kita ada, tapi sifatnya dulu kita ngomongnya. Orang yang punya angka 1, 2, kalau bicara cenderung mau menang sendiri. Oke? Menganggap diri itu benar. Susah di counter orang, nggak bisa. Agak susah menerima perbedaan pendapat orang. Oke? Agak susah.
21 lebih parah. Ya. Nanti kita bisa lihat Francis, semua angka yang di belakangnya 1 itu bermasalah. Karena 1 di numerologi itu berasal dari sebuah analogi pisau. Ya, pisau yang menusuk dari belakang. Jadi 21 lebih parah. Ya, lebih mau menang sendiri lagi, lebih mau dominan. Bicara mau dominan. Dia yang menguasai. Oke? Ini seperti ini. Nah, kalau ketemu sama anak kita lihat belum semua karakter kita ini baru akan tumbuh sempurna di usia 40 tahun. Ya, jangan senang dulu. Cuma Anda sudah tahu ini. Wih, saya baru 28. Nahan supaya bibit ini tidak berkembang. Oke, kontrol. Bisa nggak? Bisa dong, kan kita kan udah belajar. Kalau tidak bisa kontrolnya, apa yang kita dapatkan? Minimal 60 poin sudah dapat. Benar nggak? Dari dulu kita belajar dari SD. Kalau 60 lulus nggak? Lulus, minimal tidak ada merah, ya nggak? Jadi kita kontrol. Jangan ada orang ya. Saya lihat pada saat dia belajar ini, dia mau, memang saya udah begitu. Saya memang dilahirkan udah begitu. Ya, memang begitu. Nah, kalau kita hari ini sudah mau bermeditasi mendalam, pindah ke hutan, hidup sendiri, boleh pertanyaan sifat itu. Ya, memang mau begitu. Tapi kalau kita masih hidup di kota, masih ada hubungan dengan orang, jangan. Ya udah tahu jelek begitu. Saya selalu nanya orang, Francis, kalau kita ke sebuah toko, kita lebih senang dilayani kalau pelayannya ramah atau tidak? Ramah. Hah? Francis suka teman yang sombong atau tidak? Sudah hidup simple. Apa yang kita suka kita lakukan itu. Apa yang kita suka kita tidak lakukan itu. Benar nggak? Jangan kita bilang kita sendiri nggak suka begituin, tapi kita sendiri melakukan hal seperti itu. Kan aneh. Dan kita mengharapkan orang lain menerima kita. Ya kan? Bisa. Itu kalau terjadi di kantor antara bos dengan bawahan, bobot dia nggak berani bantah. Karena kalau nggak dia bantah dia nggak gajian. Tapi kalau ke orang-orang yang hubungannya kita sejajar, nggak bisa. Percaya saya. Saya udah banyak melihat dari saya mulai kuliah, saya banyak bergaul dengan orang yang jauh lebih tua dari saya. Karena saya mau mempersingkat usia belajar saya. Dan saya banyak melihat orang-orang tua meratapi sisa hidupnya dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Kenapa? Mereka tidak sempat belajar ini. Iya, sehingga mereka waktu mau robah, saya mau robah baik. Terus kenapa nggak lakukan? Istri saya pun udah meninggal. Berubah pun udah nggak guna. Tuh anak-anak kamu kan udah tinggalin saya. Udah berubah dengan ada WA-nya tidak ada. Ya bohong lah udah. Nah, kita jangan sampai seperti itu loh maksud saya gitu loh. Ya, hidup enak tidak enak, yang paling merasakan adalah diri kita sendiri. Dan jangan pernah biarkan harus orang lain yang menentukan kita bahagia atau tidak. Tidak pernah akan Anda dapatkan. Bahagia harus kita ciptakan melalui konsep pola pikir kita. Kalau kita menghargai kita harus bahagia, kalau orang lain begini tidak pernah akan ada. Saya banyak ketemu teman saya ya. Saya sama dia ke sebuah kondangan. Dari jauh kelihatan teman kita. Wah bro, itu Gunawan ada, kita samperin. Dia kalau dia nggak panggil gue nggak bakal panggil dia. Wah, iya. Dia di waktu itu juga gitu. Dia ketemu saya di mall. Kayaknya dia lihat saya, dia nggak panggil saya, ngapain saya panggil dia? Harusnya ikut hari ini. Cuma saya belum pernah di SI. Kalau saya ngajak kan kayak. Jadi jangan. Betul-betul jangan. Percaya saya lah. Jangan sampai udah terlambat baru kita percaya dan mau lakukan. Ya, hidup bahagia itu begini. Oke, ini no good. Ya, so jangan biarkan dia berkembang. Kalaupun tidak bisa hilangkan seketika, perlahan-lahan ada komitmen. Seperti kita komitmen Pancasila Buddhis, belum tentu kita bisa laksanakan, tapi kita harus komitmen. Oke? Sepupunya masih. Ini lebih
lebih parah lagi bro sis. Jangan senang, kira ini ranking 2. Ini agak ringan, enggak, ini lebih parah. Oke. Ada juga. Selamat. Ya. Boleh punya pasangan. Iya. Kasihan. Nanti kalau kita next session, yang hari ini belum masih muda, belum berkeluarga, oke. Nanti saya akan ajarin bagaimana mencari pasangan. Ya, karena gini, di dalam numerologi seperti yang saya ngomong ya, di pendahuluan kita punya di ini kan saya ada ngomong, kita bisa belajar karakter, oke? Kita bisa belajar potensi kejadian. Jadi banyak yang bisa kita belajar. Cuma hari ini kita nggak belajar, karena dari tanggal yang tadi kita hitung itu bisa kelihatan kita punya potensi cerainya kuat atau tidak. Oke, kalau Anda punya potensi cerai yang kuat, Anda tidak belajar ilmu ini, Anda dapat pasangan Anda juga angka cerainya juga kuat. Ya kan? Jangan-jangan gara-gara satu suka pisang emas, satu pisang kepok aja bisa cerai. Ya, hanya gara-gara pisang berbeda jenis saya bisa cerai, karena Anda punya angka potensi cerai yang sangat kuat. Ya, kembali lagi, ini kita bicara potensi, tidak mesti terjadi tapi potensi. Orang yang ada angka ini, potensi besarnya ada seperti ini. Saya tidak, Bro Chris, saya punya teman semuanya nggak ada, tapi orangnya begitu. Nah, suruh kita analisa dulu deh. Oke? Potensi kuat. Ini orang-orang seperti ini yang perlu kita perhatikan. Anda orangnya terlihat geraknya cepat, oke? Geraknya cepat, positif untuk pekerjaan. Tapi negatifnya Anda orang cenderung emosional tanpa pikir panjang, oke? Anda orangnya emosional. Jadi kalau ini adalah kompor minyak apa kalau dulu pakai minyak tanah ya? Ini kompor gas lah, ya lebih cepat meletupnya ini. Oke, nah dua orang ini umumnya sama. Oke, ada lagi? Jangan ngorok semua, ya. Hampir. Beda satu lah. 1-3 orang yang emosional dok, emosional, oke, spontan lah, spontan emosional, sama lebih kurang, susah kalau ketemu orang yang tidak sepaham, oke, susah nerima lah. Jadi orang-orang seperti ini rawan konflik ya. Ya lebih parah kan tadi saya udah ngomong. 31, selamat dong. Ada selamat karena dokter udah tahu. Dokter kan paling gampang menghilangkan kan. Iya, dokter kan jauh lebih bijak, jadi gampang hilanginnya. Makanya saya bilang selamat. Oke, sayang coklatnya udah habis dong. Gak boleh kencing manis loh. Oke. Lu balik dulu ke 13 tadi. Oke. Kalau itu terjadi betul, tapi dulu sekarang berubah. Itu nanti di topik sesi penutup depan. Oh. Jangan terlalu jauh dulu, Brenda ini kalau makanya ribetnya kalau istilahnya semua yang ilmunya tinggi-tinggi itu susah, benar. Belum kita ngomong, beliau udah tahu. Ya, nanti dulu. Oke, 2-3 adalah orang yang kalau ngomong nggak mikir panjang, to the point, nggak mikir banyak. Kepikir apa ngomong, Oke? Ceplos lah. Oke. 3-2 lebih parah lagi. Nah, 6 pasang ini, orang yang punya kombinasi 6 pasang ini jarang sekali mereka punya sahabat sejati. Kenapa? Kalau ini tidak kita ketahui,
maka orang-orang yang di depan Anda itu semua fine-fine saja, di belakang rata-rata menjelekkan Anda. Oke? Menjelekkan Anda. Menjelekkan Anda. Di depan kita sih oke-oke aja, cuma kita bilang enggak, kok nggak ada musuh, kok nggak ada musuh, tapi dia ketemu Bro jadi hah? Maksudnya gitu? Iya, lu nggak ngomong, enggak lah. Nah, tuh nggak boleh kayak gitu ya. Karena kalau kita ceritakan orang di belakang, berarti kita tidak menjalankan fungsi seorang. Tuh, saking tingginya baru di ngomongin udah lupa. Fungsi seorang sahabat. Karena sahabat wajib mengingatkan dan menguatkan. Jadi jangan cerita di belakang. Karma buruk itu, ya karma buruk berbuah menghasilkan kemalangan. Karma baik berbuah menghasilkan keberuntungan. Simple. Oke? Nah, sebelum ke yang agak ngeri-ngeri lagi, kita ke yang agak netral dulu lah ya. Netral dulu. Sampai sini saya masih aman ya rupanya ya. Alhamdulillah. Baru sadar saya masih aman. 1881. Oke. Ini teknik khusus ya, spesial untuk kelas-kelas yang luar biasa ini. Cara membaca yang simple supaya kita gampang ingat. Kalau kita lihat ini apa sih kira-kira, ini apa sih kira-kira ya, mau ya? Oke, ini tidak semua dikasih tahu. Oke, kalau kita melihat satu, kita baca sendiri. Tulis dulu dong biar nggak lupa. Satu bacanya sendiri. Oke, mau tulis di mana suka-suka lah. Ya di sini udah pasrahkan itu yang udah dikasih. Mau tulis di mana terserah. Yang penting papanya dibalikin katanya. Maksudnya sih ya. Baca sendiri. Ini boleh coret-coret sesuka-sukanya, yang penting papanya dibalikin. Oke, satu artinya sendiri, bacanya sendiri. Dua bacanya bicara. Bicara. Ya. Dua bacanya bicara. Satu sendiri, dua bicara. Jadi kalau satu dua bacanya sendiri bicara, mau dominan. Lebih kurang tahu ya. Tiga bacanya cepat atau emosi. Emosi sendiri. Cepat sendiri. Oke. Empat adalah rencana, planning, rencana. Lima adalah prinsip dan hambatan atau hambatan. Enam adalah uang. Oke. Tujuh adalah dukungan atau network. Delapan adalah tekanan. Network. Sembilan adalah bisnis. Oke ya, kita ulang ya. Satu bacanya sendiri, dua bicara, tiga cepat atau emosi, empat adalah rencana atau planning ya, lima adalah prinsip atau hambatan, enam adalah uang, tujuh adalah dukungan, delapan adalah
31 lebih 23 bicara ya. Bicara cepat bicara emosi. 32 lebih parah, oke? Karena belum bicara saja sudah emosi. Ya kadarnya lebih kurang sama tapi yang jelas ini. Oke, tadi yang saya ngomong agak netral dulu. Ini banyak dalam kehidupan, banyak dalam kehidupan. 18. Sendiri, artinya apa? Orang yang punya angka ini, Anda cenderung kalau ada apa-apa, Anda nyimpan. Oke? Anda lebih cenderung ke negatifnya. Bakal begini nanti bakal begini. Tapi yang dipikir future yang negatif. Ya, dan Anda tidak bukan orang yang gampang berbagi masalah. Ya? Senyum-senyum ada. Selamat. Lapan 1 lebih parah ya karena satunya di belakang. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita punya angka 1881 ini? Yang pertama, kembali lagi, siapa namanya? Novi. Sis Novi harus pastikan siapa sahabat Sis Novi yang the real, yang saya ngomong tadi. Novi sedih, dia ikut sedih. Novi dapat kebahagiaan, dia ikut bahagia. Anda harus berani curhat sama mereka, sharing sama mereka. Ya, ada masalah sharing, jangan pendam. Karena orang-orang gini umumnya masa tuanya banyak penyakit karena mereka mendam. Kalau ini terjadi di 70 tahun yang lalu tidak masalah. Kalau terjadinya di zaman modern gini hanya ada 2 pilihan, autoimun sama kanker. Ya, makanya sekarang banyak orang terdeteksi kanker. Kalau dokter yang bingung ini penyakit apa, gampang autoimun aja bilang. Ya, kan itu 2 pilihan aja. Nah ini jangan. Kalau misalnya suka mendam itu apa harus cari teman bicara atau bisa alihkan ke hobi? Mengalihkan ke hobi, masalah tidak boleh dialihkan tapi di solve. Oke? Sama dengan misalkan kalau alihkan juga begini, waktu saya sering ribut sama istri, saya alihkan aja, saya ke karaoke, saya ke apa, tapi saya pulang, apakah itu hilang? Tidak hilang. Oke, Anda harus solve -nya. Dan ingat, sahabat, pendapat beberapa orang selalu lebih bagus daripada kita sendiri berpikir. Oke? Nah, supaya orang mau memberikan sharing kepada kita, hapus kata sombong dalam kehidupan kita. Karena kalau kita ada kata sombong, orang tidak mungkin sharing yang baik kepada Anda. Untuk apa? Lu sombong kok, lu anggap lu lebih hebat dari saya kok. Ngapain saya sharing sama kamu? Kamu nggak bakal bisa terima. Ya, saya ada teman satu. Dia dikasih tahu sama karyawannya, bos, program promosi kita kayaknya nggak cocok gini-gini. Tahu nggak teman saya jawab dia apa? Kalau kamu lebih pintar dari saya, kamu udah jadi bos saya, bukan kamu jadi bos saya. Nah itu yang nggak boleh. Jadi jangan dialihkan sis. Oke, jangan dialihkan, di sharing. Masalah harus dituntaskan. Oke? Ya. Kalau nggak punya sahabat, ke psikolog gitu. Kalau tidak punya sahabat, hari ini juga kenalan sama Blokus. Beliau sahabat yang luar biasa. Ya. Kalau binatang piaraan nggak guna kok. Kenapa? Binatang piaraan. Itu kan ada energi. Ya, binatang peliharaan bagus. Nanti waktu kita di Grand Heaven dia ada temanin dan menangis. Yang minimal ya itu sedih lah, itu pudelnya itu sedih atau bukannya ya. Ya, intinya masalah dihadapi, bukan dihindari, bukan dialihkan. Tidak pernah masalah selesai hanya dengan dialihkan, nggak pernah ada. Kecuali masalah sepele ya, nggak pernah ada. Masalah kehidupan harus dihadapi. Oke? Ini kalau ke psikolog atau ke sisbrand hipnoterapis itu gimana? 1992 saya masih bekerja sama orang. Kebetulan saya dapat kesempatan belajar
di Dale Carnegie Training. Si sebenarnya nggak tahu ya Dale Carnegie. Oh, dia kan. Ya, yang jelas bukan orang Sunda. Dale Carnegie. Great energy. Beliau mengarang sebuah buku yang fenomenal berjudul How to Make Friends and Influence People. Oke, nah tapi kelas yang saya ikut adalah Public Relation dan Human Relationship. Yang saya belajar Public Speaking and Human Relationship. Zaman dahulu kala, waktu itu gaji saya sampai goceng, bukan sampai go US dollar ya, sampai goceng rupiah. Buka kurung 350.000 rupiah saja kalau di euro kan tulisnya begitu. Nah saya dikasih ikut kursus 1 juta itu kursusnya. Bayangkan ya, 3 kali lipat. Baik apa saya? Baik, karena dia suruh saya jadi pengawal, pacarnya yang ikut. Ya karena itu pulangnya malam, jadi saya ya coba saya kejiprat. Di akhir kita belajar itu, saya semoga Bropus ya, kita berkesempatan dapat sesi seperti ini lagi. Saya akan informasikan apa yang saya belajar berapa puluh tahun yang lalu. Bagaimana sih cara pintar jadi orang? Itu ilmu mengubah hidup saya luar biasa. Bagaimana supaya kita pintar jadi orang? Kalau kita jadi orang pintar belum tentu bahagia. Tapi kalau kita pintar jadi orang, hidup pasti udah susah. Di akhir pelatihan itu kami 10 minggu. Minggu pertama, jadi seminggu sekali ketemu. Minggu pertama dia kasih tahu prinsip hidup. Seminggu itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu berikutnya sesi pertama kita satu orang maju ke depan 2 menit untuk menceritakan apa yang kita sudah alami dengan mempraktekkan itu. Oke? Jadi selama 10 minggu. Di akhir sesi, di akhir pelatihan minggu ke-10, guru saya Pak Sukasmo, beliau waktu itu adalah kepala training Garuda Indonesia. Tahu Garuda Indonesia? Pernah makan nasi gorengnya? Ya karena memang Garuda Indonesia tidak jual nasi goreng. Jadi pramugari itu harus berkarakter baik. Pak Sukasmo adalah kepala training Human Relation di Garuda Indonesia. Saran beliau cuma satu di akhir. Oke? Dia bilang, mulai hari ini tidak perlu lagi Anda ikut segala macam kelas motivasi apapun. Gak ada guna itu. Karena banyak kan orang ikut kelas motivasi, apalagi ikut training multi level. Wah, waktu di acara hidup saya sukses. Pulang orang-orang nggak beli, melong langsung ini lagi. Mana? Jadi semangatnya adalah waktu di training. Setelah terjun ke dalam kehidupan nyata, nggak sesuai dengan apa di training, dia down lagi. Kenapa gitu, Pak Sukasmo? Yang penting kalian bisa menjadi motivator bagi diri sendiri. Itu cantumkan di otak kalian. Mulai hari ini, kalian udah ikut 10 sesi ini, saya udah bekalin dengan ilmu-ilmu bagaimana pintar menjadi orang. Anda harus bisa jadi motivator bagi diri sendiri. Makanya semenjak saya keluar dari kelas itu, setiap saya ketemu sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, saya selalu berkata kepada diri saya sendiri, alam semesta jangan menentang saya. Jangan tantang saya. Saya tahu ini adalah cobaan. Saya pasti tidak terkalahkan. Saya motivasi diri sendiri. Kalau kita mengharap orang lain jadi motivator kita, contoh ya, misalkan saya angkat Bropus jadi mentor saya lagi patah hati, oke? Saya WA ke Bropus, centang 1. Apa artinya? Kalau WA centang 1 nggak masuk. Ini makin stres dong. Telepon pakai telepon biasa bukan WA. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif atau berada di luar area. Itu terjadi. Benar nggak? Makin panik. Kebetulan di sebelah ada seutas tali yang kuat. Saya ya bunuh diri lah. Selama kita menghargai orang lain jadi motivator bagi diri kita sendiri, kita sering akan mengalami hal seperti itu. Bisa nggak jadi motivator bagi diri sendiri? Tepuk punggung sebelah kamu bilang, kamu pasti bisa ya. Pasti bisa. Ya, kamu pasti bisa, ayo. Kamu pasti bisa. Ya. Terus kedua, jangan malu-maluin ya. Jangan malu-maluin. Jangan cuma ngomong di sini ya. Yang cuma ngomong di sini ya ngomong. Coba. Ya, yang cuma ngomong di sini ya. Oke.
sesi istirahat makan, saya pingin bro and sis yang belum kenalan, catat nomor WA masing-masing, ya, dan titip pesan. Setiap berapa waktu sekali tanya saya, bro, sis, udah lebih baik belum? Udah lebih baik belum? Jangan malu-maluin ya, harus begitu. Oke? Karena kalau hari ini kita keluar dari pelatihan ini hanya sekedar mendapatkan teori, nggak ada gunanya lagi kita adakan seperti ini. Anda ikut pelatihan apapun tidak akan ada gunanya loh. Kalau Anda bisa mengerti, hari ini cukup 3 jam ini saja, saya berani yakin hidup kita pasti berubah banyak. Pasti. Ya, jadi komit. Ayo ketemu lagi. Sebelah, mau apa? Oke, so ini ingat ya, harus curhat sama orang yang benar-benar juga bisa percaya Novi. Karena kalau Novi curhat ke orang yang bukan sahabat, hanya teman, malah mereka akan ngomong di belakang. Lu tahu nggak tuh, Sofi lagi patah hati tuh, ya kan? Nambah lagi bumbu, lu tahu nggak nih? Lu harus sekali orang tiba-tiba dia kalau kelihatan tali bisa begini kan? Tambah bumbu jangan. Makanya kita harus punya, kalau di Buddhism kita bilang minimal kita harus punya teman spiritual yang sama. Betul nggak bagus? Kita harus punya teman spiritual. Oke? Lanjut ya. Kembali, ini kan agak netral ya, nggak jelek-jelek banget kan? Ini kan hanya cara kita hadapi masalah, oke? Jadi bukan sesuatu yang jelek ya, cuman pengaruh besar terhadap kesehatan kita di masa-masa akan datang, oke? Ya, Novi 18 atau 81? 18. Ya, 1 atau 2 pasang? 1 pasang. Mau ditambahin 2 pasang? Kasih banyak lah biar ada yang kena semua, ya kan? Kalau kasih satu-satu kan ada yang, oh iya untung uang nggak kan? Dikasih 6 sekaligus deh, nggak ada yang kena.